Salam Hore, Om Swastiastu. Halo Sobat STI Bali, mewali malih sarang titiang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada bersama seorang narasumber yang mungkin merupakan salah satu request daripada kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So, langsung aja, agar kita tidak berlama-lama lagi, hari ini Kucita bakal ngobrol bareng Gabang. Om Swastiastu. Swastiastu. Patut niki beli gabang ada aneh. Patut aja. Beli gabang. Gabang. Tapi kan saya gabang niki nggih. Hanya nama dalam lakon mantan nggih. Betul Oh iya, oke. Nah, beli gabang. Kita mau ngajak ngobrol-ngobrol seputaran beli gabang ring dunia seni. Tapi sebelum nikah, perkenalkan diri dumun manda titiang uning, semeton sareng sami uning, nama asli, nama lengkap nggih sesuai KTP, kelahiran, asa durus. Oh nggih. Swastiastu, semeton OR sareng sami. Perkenalkan nama titiang Iwayan Hendra Purnawan ring KTP kenten. Kemudian untuk ring Bondres kenten titiang Gabang kenten nggih. Kemudian alamat titiang saking Dua Marga, Desa Dua Marga Tabanan. Kemudian umur tiang mungkin sudah 31 tahun kenten Pak Jero. Berarti kelahiran tahun 91 berarti. 91. 91 nggih. Benar 91. 91. 91. Janur bulan Januari. Oh, nah, berarti Januari tanggal 8 8 Januari. Betul. Oh, berarti baru niki 31. Nggih, baru tahun niki. Iya. Desa Tua Marga Tabanan. Wih, jauh juga ya. Nah, Tiang tak langsung aja nanya Dumun, kok bisa Gabang namanya? Wow, kan nggak ada kayaknya di nama aslinya nih ke kata Gabang. Oke. Kok bisa Gabang sih namanya, Wi? Oke, dan untuk nama Gabang nih sebenarnya Tiang kan Dumun mulai belajar Mondres nih kan dikasih tahu lah sama yang senior Tiang harus punya nama panggung kenten. Siapa? Beli mulai Mondres itu dari umur berapa? Oh, semenjak kuliah nih kamu. Kuliah di Ring? Ring Unhi Denpasar. Oh, jurusan apa? Yang pendidikan agama. Oh, agama. Jadi jatuhnya guru agama kenten lah. Berarti makin guru niki? Patut. Oh, ring dijen nih ngajar makin niki? Tidak ngajarnya ring semip mengwitani, honorer dike, dan sekaligus yang juga sebagai tenaga kontrak ring penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Tabanan kenten. Cenderung saja karyanya. Tapi Gabang ada nih ya. Terus ya, nama Gabangnya nikah berarti mulai dari Mondres. Betul, Mas Jero. Mulai di bangku kuliah tuh ya. Betul. Oke deh. Sebelum nikah Tiang balik lagi. Kalau bergelut di seni nikah dari kecil? Kalau dari seni sebenarnya bukan dari kecil sih, dari kuliah nih lah yang bergelut seni, cuma suka seni itu memang dari kecil kan. Oh, berarti tertarik di seni tapi belum melakoni. Oh, jadi gitu. Awal-awalnya nonton ya Nika ada drama gong, dumun kecil-kecil Nika kan sama nonton lawak petrodolarnya yang legendnya Nika kan, dan kemudian dari sana yang senang dumun, kemudian di kampus kebetulan ada kegiatan-kegiatan yang memang kegiatan seni Nika kan, senang juga yang melihat. Kemudian setelah nikah diberikan kesempatan waktu nikah ada sama teman Agus, kemudian dia diajak dicoba untuk ngayah-ngayah dumun kenten di kampus dumun, kemudian keluar ke Banjar kenten. Kemudian dari sana beberapa senior nikah udah di dunia Bondres nikah dikasih tahu lah tiang bahwa kalau mau tampil nanti di panggung harus punya nama panggung kenten. Dari sana tiang berpikir apa deh gaya dan ini kenten supaya orang tuh tertarik mendengar nama Nika kenten, mudah diingat kenten. Akhirnya menjatuhkan pilihan nama Nika kepada Gabang kenten. Oh, berarti buat sendiri? Betul, yang buat sendiri Nika nama Gabang itu. Kenapa begitu? Kan Jero mungkin pernah dengar Gabang dia jelema nih kenten. Sering diingat kan jadinya kenten. Nah, apa kalau orang buat nama itu kan biasanya tercermin dari dirinya. Betul. Nah, kalau Wi kan lakonnya mungkin. Apakah mungkin peran Gabang niki memang sekan-sekan Gabang, Bondres nih sekan-sekan Gabang yang ditampilkan? Kalau Tiang sih sebenarnya Bondres Gabang itu tidak Gabang sih tidak, kan cuma yang pakai nama aja sebenarnya. Cuma supaya orang tertarik
Nyen sih gampang nih Kendan gitu, karena ya. mudah diingat itu sebenarnya kunci utamanya mau jadi Kendan. Itu kira-kira tahun berapa wi menggeluti Bondres nih kok? Kalau ndak salah nih awalnya 2011. 11. Oh, Jadi iya. 2009 mulai kuliah, kemudian setelah nikah 2010 mulai melihat di kampus karena ada 2 tahun kegiatan. lagi berarti ya. Kemudian setelah nikah setahun berikutnya mulai mempelajari dan mulai sedikit-sedikit istilahnya ingken caranya mau payah sing nawang nyindik takonen sing masih nawang akhirnya coba-coba demen yang masih ngekos demen nikah coba-coba di kos coret-coret wajahnya. Akhirnya terus ada yang masih tahu ada teman juga yang jurusan ada yang merevisi. Ada teman-teman yang terutama teman-teman di kampus ini kan ada jurusan seni tari Iya mulai. benar-benar. Dia nanya-nanya ke teman-teman seni tari yang kan cara payas gitu. Kayaknya angkatan seni tari nih ke pas sudah 2011 ya. Ye. Baru pertama kali Baru kan pertama, menten ye. jurusan Ringunhi. Betul, Karena kebetulan Tiang juga kan 2011 kayak Tiang baru mulai kuliah tuh. Ye. Berarti di Unhi. Berarti nanyanya ke sana. Betul. Oh gitu. Jadi yang lihat teman-teman di sana di seni tari ini kan bagaimana cara berias, kemudian yang lihat kan mereka kalau nggak salah tuh dapat praktek berias Bondres. Ya. Ya kan yang juga perhatikan bagaimana belajar yang di sana juga dan awal-awalnya. Iya. Walaupun yang jurusan bukan jurusan seni tari, jurusan pendidikan, tapi yang juga senang bergaul dan sama teman-teman di seni tari. Sehingga yang belajar. Berarti adik kelas dong itu. Iya, adik kelas ada. Oh iya. Nah terus yang tadi nyebut Agus berarti Agus Triadi. Betul. Gapul. Iya. Oh berarti dia partner pertama kali. Iya, partner pertama kali. Yang pertama kali ngajakin Bondres. Betul. Di kampus. Di kampus, kemudian di luar juga pertama kali setelah di kampus itu mungkin ada di rumah teman di Bangli. Setelah nikah kedua, kemudian setelah nikah mulailah ngayang-ngayangnya kayak. Oh, berarti yang pertama, yang kedua, yang ketiga masih ingat. Yang keempat, yang kelima seterusnya kan ingat. Udah lupa. Saking menjalan, artinya pasangan dulu tuh sama Gapul. Yeah, dari mulai kemana-mana. Berapa tahun sama Gapul sih? Berapa tahun ya? Sampai tamat kuliah nggak? Iya, sampai tamat. Berarti lumayan lama ya? Sampai tamat kuliah lah kalau nikah. Kemudian ada lagi teman lagi satu, Cok Bagruk dari Klungkung juga bertiga kadang-kadang sesuai dengan Kendan requestan bertiga. Kemudian Coknya nikah dan kerja di Jakarta, akhirnya kita tetap jalan berdua dan Pura Dumuntiang pertama kali kalau nggak asing nih kita yang lihat video kayaknya beli yang kelihatan di Bali Mekedekan ya. Betul. Pertama kali acara Bali Mekedekan atau yang kedua pokoknya episodenya kayaknya betul. Sama Laras. Sama Laras nggak waktu itu? Nggak, sama Mangge kalau nggak salah. yang Liku yang cowok itu ya? Oh iya, tapi waktu itu kayaknya udah Magapul ya? Sudah. Benar, Tiang dapat nonton di Bali Mekedean kan? Baru-baru acara Bali Mekedean kayaknya nih. Oh iya. Baru-baru awal ada Bali Mekedean, kemudian Tiang ajang promosi lah nih ya. Itu udah berapa tahun jadi Bondres? Berapa tahun? 2013 berarti hampir 2 tahun. 3 tahunan. Udah 3 tahun. Betul. Oh gitu. Kemudian awal-awalnya diundang di Bali TV ini kan awalnya yang disuruh mengisi acara Yohana Dumun. Kemudian di sana suruh mengisi acara Yohana. Kemudian setelah nikah disuruh mengisi acara Yohana berikutnya Yohana kedua kan. Setelah itu diundang juga waktu itu di Art Center untuk kegiatan akhir tahun ini bisa ke sama Agus kan. Dan setelah nikah akhirnya disuruh melanjutkan di Bali Mekedekan. Beberapa episode kan. Oh berarti sudah sempat ring Arda Chandra? Betul, waktu nikah diundang Bali. Ya ampun, ternyata dah melanglang buana dirimu ya. Iya, betul waktu nikah. Acara akhir tahunnya Nah, Bli, kalau berbicara ini kan sebagai pendidikan agama ya. Betul. Berarti kalau ngelawak dengan materi pendidikan agama nggak sih? Apa lepas dari pendidikan agama? Kalau Tiang sih memang karena sering bukan sering ya, hampir keseharian jadinya harus baca buku agama kan mau nggak mau, apalagi kuliah skripsian berapa tebelnya itu kan. Apalagi sekarang ngajar kan, hampir tiap hari Tiang baca buku agama. Apakah ngambil materi lawaan juga dari sana? Betul. Jadi Tiang ngambil materi dari sana beberapa, misalnya contohnya Ramayana kan yang juga ambil dari sana, kemudian Mahabharata juga diambil dari sana, mungkin mana-mana yang cocok yang nilai bagus dikit dibawakan
selain juga ada ilmunya untuk pendidikannya, juga ada lawakannya Kenten. Juga terinspirasi dari sana banyak Kenten. Ini Pak gurunya langsung jadi lah. Nah kalau di sekolah ngajarnya tuh versi lawak atau gimana ngajar? Karena orang belajar agama nih ya, ampura dumun kalau belajar agama itu kan kebanyakan tutur ya. Nah, kalau nggak diselipkan kayak candaan gitu, anak-anak kayaknya rada-rada nggak gini tertarik kan? Iya betul. Ini kan tantangannya sebenarnya kalau kita ngajar agama kan kita mengajarkan sesuatu yang masih dewa ngawang kan Kenten, iya. harus meyakini sesuatu yang belum kita lihat. Nah kadang-kadang nih kita bercerita. Iya. Kita ambil cerita mungkin dari Itihasa, kita ambil kemudian dari beberapa cerita pewayangan juga kita ambil. Nah di sana kita selipkan, kadang-kadang di jam mengantuk itu kita harus kita hiburlah sedikit siswanya kadang-kadang. Murid di sekolah tahu nggak sih kalau Pak gurunya ini bondres? Apa setelah nonton ini mereka baru tahu? Tahu nggak sih murid? Rasanya sih yang angkatan sebelum corona nih kita tahu. Tahu? Ya, sebelum corona. Kalau di tempat ngajar pernah bondres nggak? Karena belum sempat, karena yang ngajarnya kan 2019. Keburu corona. Oh gitu, ya. Tapi mereka rata-rata ada yang tahu, kemudian kalau nggak salah ada yang juga malamnya itu tiang nari, besok tiap paginya tiang, artinya dicandain sama temannya, Pak pasti ngigal bisa nyok, ternyata dia mau gamal. Oh gitu ya. Ya soalnya kebanyakan kan gitu kan, murid-murid sekarang tuh, apalagi zamannya sekarang media sosial yang sangat luar biasa, beda sama yang dulu. Nah, sekian tahun bersama Gapul, berarti berdua aja nih Kini yang narinya udah hampir bisa dibilang keliling Bali atau gimana? Iya, keliling Bali. Lumayan semua kabupaten, hampir semua kabupaten. Keluar Bali? Keluar Bali, Dumun kalau nggak salah 2013 ke Lombok sempat. Cara Gapul? Iya, ke Jawa Timur juga sempat. Nah tapi akhirnya makin kan sudah tidak dengan Gapul. Oh nggih, karena perjalanan nih, kembali kepada perjalanan gitu kan. Akhirnya mungkin freelance istilahnya, partneran dia mungkin sama ada beberapa teman juga sama Dewa. Tapi kalau dulu sarang Gapul sire kentan wastan grupnya, apa Gapul gabeng Gigi mungkin ya. GG. Kalau dulu apa ya, kita ngawak aja mungkin grup namanya SBT gitu. SBT? Ya. Itu apa tuh namanya SBT itu? Kalau SBT itu kalau singkatannya Sing Banyol Tengal gitu. Oh gitu. Iya, kan di Bondres itu hanya dua itu aja kan. Iya, Sing Banyol Tengal gitu aja. Kalau berbicara Banyol, jangan percaya. Kalau Tengal tuh gimana, Wi? Udah sering Tengal atau gimana, Wi? Nah, itu sudah biasa itu. Biasa. Kita langsung ke pengalaman ya. Nah, berarti ada dong pengalaman apa Buin? Jadi Nenen kan udah kita berbicara sebelum corona. Berarti sebelum corona kan Wi ngajar juga betul. Mondres juga iya kan gitu ya sebagai kan. seorang penyuluh juga iya. Penyuluh juga iya. Oh, berarti penyuluhnya Niki juga sama juga kayak Mondres ya. Isi Banyolan gitu juga ya. Sedikit-sedikit Wintan juga. Oh, iya. Nah, kalau misalnya pengalaman menjadi seorang pergina Bondres itu sukanya menjadi Bondres apa sih? Kan udah jadi guru, ngapain lagi jadi Bondres? Oke. Kalau dulu kan mungkin masih kuliah, Bondres kan pakai kayak hobi, betul. Belum bekerja, tapi udah ngasilin dong ya waktu nikah nggih. Nggih, pas tengkare. Iya, Bondresnya nikah nggih. Nah, terus akhirnya kan udah makin jadi guru. Nah, kalau jadi sukanya jadi Bondres tuh apa sih? Kalau menurut Tiang kalau Bondres itu pertama tentu di dalam agama Hindu itu ada yang namanya. Dalam agama Hindu nih pelajaran agama nih anak-anak nggih. Dalam agama Hindu ya. Dari agama Hindu nih kawenten sastranya angawe sukaning wong len kenten yang baca kenten itu membuat orang lain senang. Nah, jadi bagaimana caranya membuat orang lain senang? Kan ada banyak cara kenten. Nah, salah satunya mungkin dengan hiburan iki kenten. Mungkin yang dari segi harta atau uang itu belum bisa membuat orang lain senang, mungkin dengan tiang Mondres ke Banjar-Banjar dengan ikut yang juga beratnya dan apalagi membuat orang lain senang itu kan yanya yang paling tinggi kan Kenten. Jadi tidak hanya mengaturkan bahan dan lain sebagainya, kalau membuat orang lain senang itu juga termasuk yanya yang pahalanya tinggi. Makanya saya lakukan karena Nika juga bentuk pengabdian kita sebagai seorang manusia Kenten Majuru iring agama Kenten. Itu sukanya. Sukanya. Terus napi malah sukanya menjadi Bondres Wi? Kalau sukanya sih dia bisa mengenal berbagai wilayah dia di Bali. Misalnya
contohnya kalau ke Beleleng gitu misalnya, kalau ndak Monres mungkin tiang ndak ke sana kan, Iya, Kendan. benar-benar. Kalau ada orang undang kemudian ke sana, oh kita tahu ini namanya desa ini, desa ini. Jadi pengalaman banyak lah punya, Kendan. Yang paling jauh desa mana sih, Wi? Paling jauh dan ekstrim menurut saya Ya? yang Ring Tianyar. Wih, Tianyar Timur. ya benar-benar. Itu katanya ngelewatin Kubu dulu ya. Nggih. Kubu baru Tianyar. Itu Nggih. karena Karangasem yang paling... Ya, Tianyar. Itu punya gini cerita. Kal Ngayah di Tianyar. Sebelum pandemi nih, Kingi. Iya, sebelum Tianyar nih kok jauh. Kemudian yang ekstrim lagi jalannya ke Seraya Timur. Ya, dia bawa mobil tiba-tiba mau menikung, itu sudah jurang gitu. Diko kan malam kan, kita mobil turun, kita nggak lihat, ternyata begitu mengkol kita lihat sedikit ternyata udah jurang kan, kita nggak tahu medan juga kan. Iya iya, tapi akhirnya kan selamat kan? Selamat, itu yang paling ekstrim. Ada Betul. lagi yang lebih ekstrim dari itu. Ekstrim mungkin ke cerita menarik mungkin Ya, boleh, cerita boleh. menarik, dumun awal-awal yang ngayah nih kan disuruh tempat di Bali kan, karena kita bahasanya ngayah, kemudian sampai di sana kita dijamu lah dan sebagainya, kemudian karena teman dijamu, kemudian setelah itu dipulangnya dikasihlah kita minta kacang lentor. Mau tahu kacang lentor? Apa tuh kacang lentor ya? Kacang panjang. Kacang panjang namanya di sana kacang lentor. Dikasih satu kresek, kemudian ini bakda kita nonggeng guys semua yang bawalah kan, bawa tret kita yang taruh di motor vario yang dumun di bawah nih kan, yang taruh kemudian digarsukan karena udah malam dia ngebut sampai di kos, dia lihat kacang lentornya udah hilang. Jadi kacang lentor ini kan udah kresek nih kok, ternyata udah jatuh anginan kan. Ampun, buang mau bakal ada sih gitu ya. Padahal memang ini kalau mau mulai bang emek nggak mau jukut kendeng, iya, kalau di kos hijau kacang lentor hilang gitu. Iya, oh gitu ya. Iya. Itu yang menarik. Menarik. Itu yang paling menarik tuh di antara Iya. gigal-gigal nih, Kang. Iya. Kemudian sempat juga di Nusa coba waktu ini kan awalnya ada teman di Nusa disuruh Nusa mana nih? Nusa Penida suruh sana menghibur kan, dan awalnya ada teman nge-MC awalnya, oke menghibur ke sana nge-MC tari-tarian. Beberapa bulan berikutnya disuruh lagi ke sana. Kemudian pokoknya lagi 2 nadak nih, lagi 2 harinya harus ke sana. Kemudian tiket sudah dibelikan, tinggal naik ya di Sanur, sampai di sana kita dijamu lah biasa kan, dan setelah nikah selesai menghibur malamnya, nah nikah pun kita kan mungkin dikasih sesari lah kan, bahasanya kan, dan kita ndak ada perjanjian apapun, kita tahunya kita ngayah ke sana, kita sana kalau ndak salah berlima waktu itu, kemudian dikasih sesari. Kemudian sesarinya yang terkejut juga karena awal-awal kan kita banyak sekali sesarinya nih kamu jeruk bertumpuk, yang merah-merah nih bertumpuk. Begitu yang dikasih awalnya, yang bingung juga, yang kasih teman meliner sesari ini kok, karena saking banyaknya kita nggak tahu berapa jumlahnya, meliner akhirnya merasa tidak pantas lah kita dibayar segitu banyaknya Kinten, karena kita merasa kita ngayah ke sana, kemudian kita kasih uang, kita bingung kayak caranya, jadi akhirnya pada waktu itu kita ambil jalan tengah ya, kita lunas sesuai dengan Kinten aja, sekemampuan kita, kemudian sisanya kita kembalikan Kinten. Waktu itu berapa sih, Wi? Dia nggak tahu karena dia nggak ngitung, apalagi ngitung nerimo pesing bani, apalagi ngitung kan kita kan nggak tahu. Artinya merasa lek. Iya, karena banyak yang lihat, apalagi ngitung nerimo pesing juari. Artinya kalau sebelumnya nggak sampai lah segitu gitu ya, tapi tiba-tiba niki akeh ya. Setelah Kendan yang dengar informasi bahwa besoknya Niko kan Kendan Dramagong, kemudian katanya honornya Niko disamakan dengan honor Dramagong yang berbanyak itu Kendan. Oh gitu. Jadi hiburan hari ini Bondes dari tiang Niko dan teman-teman honornya juga segitu, Dramagongnya juga segitu Kendan. Ya kita nggak tahu berapa pokoknya kita. Akhirnya kita lunas kemampuannya kita. Anggaplah 20 juta. Nggak mungkin deh kayaknya ngupah gini sampai 20 juta. Oh iya. Nah itu pengalaman menariknya. Itu waktu sama Gapul atau sudah freelance? Masih sama Gapul. Masih sama Gapul. Kalau Mangkin Winya sama siapa? Kalau Mangkin sih masih freelance, tapi yang paling sering sih sama Dewo Galar. Di Galarnya. Ya, di Galarnya. Oh iya. Sama siapa saja biasanya pernah?
Kalau pernah, hampir semua sih Bondres pernah kita saling ngajak, saling pahit kita istilahnya. Iya, kayaknya aku juga nggak asing sama Iya, mukanya sama dia. MKP, temen sama Mince, kemudian ada Ingu, kemudian ada Gingsu, apa, semua, hampir semua. Wih, ada perubahan nggak sih dalam make up dari yang awal sampai yang sekarang? Ada tentu. Kalau dulu mungkin banyak goresan lah, Kenten. Kalau dulu, kalau mungkin ya mungkin bisa makin mengurangi, semakin tipis lah, Kenten. Makin tipis, langsung memuaskan deh. Langsung ini tuh ke penyuluh agama loh. Penyuluh agama ini lama-lama bisa sendiri. Wih, yang biasanya keluar pertama atau yang nomor berapa? Biasanya sih keluar kedua kalau dulu. Keluar Udah biasa kedua. keluar kedua yang karena Ya kalau karakter dikasih ya. keluaran yang pertama juga nggak apa-apa kan, udah Iya. biasa juga penyuluh agama. Nah, oke. Nah, pandemi. Nggih. Itu Bondres masih jalan atau gimana? Kalau pandemi sempat begini kan, sebelum pandemi nih mau jadi begini cerita sedikit. Sebelum pandemi nih kan nah lumayan lah masih ada acara ya, artinya jalan kan. Dan setelah Nike dia masih ingat 2019 Nike wenten ring provinsi festival Bali Jani kan. Dan Oh iya. festival Bali Jani adalah lomba stand up komedi Bali nya Nike kan. Iya. Kemudian ada teman di sana yang kerja, dan yang ditawari untuk ikut, dan coba, yang coba, dan pada waktu nikah, yang ikut daftar, dan lama lah diantar sama istri lagi ke sana, Udah menikah, saat itu. sudah menikah, sudah hamil sih, diantarlah ke art center. Nah ikutlah yang lama di sana, dan setelah nikah, perjalanannya kebetulan waktu nikah dapatlah juara, dan Juara berapa, Wi? juara 1 waktu nikah, dan Berarti pakaian adat ini kan? nggih pakaian adat niki ndak mau payah sama sekali. Iya, stand up. Jadi cero Oh iya, yang juara 1 tuh stand up komedi. Oh iya di Bali Jani itu kan. Iya. Oh iya, terus Jadi- materi agama. materi agama yang sampaikan, karena Pantas deh. Iya. materi agama yang sampaikan mau pakaian ngangon kenten lah Ya. baju safari, Tapi ian materi lain kan agama kalah. bisa jadi. Bisa Ini jadi. Bondres agama Niki. Iya. Kenten yang bawakan dapat juara 1 kenten waktu nikah. Kemudian setelah nikah lah, setelah nikah di akhir tahun nikah mulailah ada yang ngundang, diminta memang betul-betul stand up. Oh gitu. Stand up Iya. comedy tanpa riasan, dan mungkin ada beberapa perusahaan mungkin ada 5 kali nikah. Kemudian setelah nikah, setelah juara nikah, artinya ada yang ngundang stand up. Setelah nikah, mulai udah ada jadwal di bulan April 2022. Tiba-tiba Corona Maret, akhirnya terus mundur. Akhirnya mundur dan akhirnya batal nih acaranya, Kinten. Mundur awalnya dulu. Tidak jadi ya. Ya awalnya Kan dulu mundur. 2020 maksudnya. 2020, nggih. 2022 kan sekarang. Ya, 2020. 2020. Mundur. April sudah di deal nih di salah satu tempat, dan kemudian di WA karena corona mundur. Kemudian dikasih jadwal baru, mundur lagi. Mundur akhirnya batal. Dan akhirnya jadi setelah new normal itu jadi akhirnya Udah tahun berarti ngoyong tuh materi ya. Oh berarti Wi juga sama seperti perginan lainnya memang op ya saat pandemi ya. Iya sama. Berarti lebih fokus ke ngajar. Ngajar waktu nikahnya. Ngajar pun Anda harus sudah mulai daring ya. Ya daring betul online. dari yang kita baru ngajar nih tatap muka dan lain sebagainya, akhirnya daring lagi di rumah lagi kan di gitu. rumah lagi nggih. Aduh luar biasa. Artinya waktu nikah daringnya nikah ada yang muridnya tidur, ada banyak tantangan. Benar, itu lebih. Dia ngajar kalau daring itu setengah ini. Setengah pakai Sih mau payah Bondres setengah pakai baju udang, di bawahnya celana kolor aja. Aduh, Pak Guru mengakui bisa pada bangun sing wis kaya dan langsung ngajen nih. Dan cuma jangan ngeliat setengah dan. Nah, Wi, mana sih asian menjadi Bondres apa menjadi guru? Kalau diberikan pilihan nih sebenarnya semua mengasihkan Mas Jero. Nggih, jujur aja yang bilang karena Bondres nih sudah menjadi bagian hidup yang sebenarnya kan. Dan karena awal-awal mungkin kita nyari materi ini mungkin tidak terlalu lah sebagai hobi kan. Tapi ke depan setelah yang pikir-pikir juga tidak bisa kita hanya gunakan sebagai hobi, tapi kita harus profesional kan. Dan dari segi apapun nanti pekerjaan yang kita ambil
tidak boleh kita setengah-setengah. Kalau di guru ya oke, kita jalan fokus ke guru, semua kita belajar. Di Bondres pun juga harus begitu. Bondres tontonan yang menjadi tuntunan. Betul Ji. Ini seperti yang disampaikan Ajinya, dan juga semakin kesininya semakin banyak kita dituntut belajar Jero. Iya. Dengan dunia Bondres nih mungkin yang juga belajar dari banyak senior Kondong, Ajinya juga yang di STI juga banyak yang spesifik. Apalagi sekarang kan banyak bermunculan Bondres baru, ya kan, melihat Bondres baru. Kalau Bondres ngawang sih banyak. Ngawang dalam artian kesana kesini tanpa ada isinya itu kan. Iya, itu banyak. Ya, kita semakin ke depan kayaknya kita harus berisi ya betul. dalam lawakan itu. Betul. Karena orang itu ke depan ini seorang intelek seseorang itu ke depan masyarakat ini semakin intelek. Jadi masyarakat itu akan lebih tahu mana yang betul-betul Bondres nih menyampaikan sesuatu dengan inteleknya gitu. Karena masyarakat juga sekarang ini tidak bisa lagi kita seperti dulu, karena masyarakat sudah pegang HP, sudah internetan semua. Jadi masyarakat tuh semakin intelek. Kita juga harus semakin intelek sebagai seorang Bondres. Karena itu yang saya sampaikan tadi, Bondres itu tidak boleh sekarang itu hanya sekedar hobi, tetapi harus profesional. Dan karena walaupun apa bentuknya, tetapi kita kalau sudah berani menerjunkan diri di dunia Bondres, kita harus tampil baik, tampil profesional, itu aja. Tidak ada jawaban lain, Kenten. Karena masyarakat sudah makin intelektual sekarang ini melihat kita, Kenten. Pak Guru. Kalau dia mah, kalau udah menghadapi penonton yang udah nggak bisa diajak kompromi, itu jak tutur kan bang, langsung kan lebih masuk dia ya. Pernah nggak Wi menghadapi penonton yang diajak sekat, diem gitu tanpa ekspresi, tapi dia tertarik sebenarnya? Pernah, karena nih kan penonton itu kan berbagai jenis nih Jero. Ada yang memang suka bercanda, ada yang suka yang di dalam panggung kita saling walek, Kenten misalnya. Ada juga yang suka memang tutur, Kenten. Jadi bagaimana kita membawakan sesuatu, mengupas sesuatu dengan tutur, mereka juga akan menjadi senang. Senang itu belum tentu mereka tertawa, belum tentu mereka tersenyum, mungkin saja dalam hatinya saja, Kenten. Jadi senang, oh bagus, Kenten, mungkin saja. Jadi berbagai karakter ada penonton nih, Kenten. Jadi kadang-kadang memang itu menjadi tantangan kita, membaca situasi di panggung, Kenten. Sebenarnya apa sih kesukaan masyarakat di sini, apa sih sukanya penonton ini, Kenten. Kadang-kadang Nike masih kita pelajari juga, Kenten, sampai saat ini, karena tantangannya makin banyak, Kenten. Jadi jenis penonton juga semakin banyak. Kemudian tantangannya semakin banyak, makanya kan yang sampaikan tadi harus lebih banyak belajar sekarang kita sebagai Bondres sebenarnya. Memang sih kalau sekarang banyak Bondres yang muncul, ya bagus juga sebagai sebentuk dinamika dan jenis-jenis yang lain, dan berbagai jenis bidang, kan bagus juga sebenarnya sebagai warna dari dunia Bondres agar tetap terjaga. Cuma yang mengharapkan sih semua Bondres sekarang lebih banyak belajar juga, Kenten. Termasuk Tiang sendiri, Tiang menyampaikan pada diri aja tuh, Kenten. Karena Bondres itu tidak mudah ya. Betul, betul. Memang awal-awal belajar itu gampang asalnya. Setelah berjalan, tapi melihat fenomena yang sekarang, Niki kan banyak YouTube bertebaran di mana-mana. Betul. Nah, bahkan bisa dikatakan orang dengan melihat menonton di YouTube aja sudah bisa mendapatkan judge yang modelnya lawakan-lawakan, kan. Sama dengan Dwi juga, berarti kan kita harus terus belajar untuk membuat hal yang baru. Betul. Iya kan? Jadi nggak kayak dulu punya satu lawaan bisa dibawa keliling-keliling gini kan, di daerah ini masih bisa dipakai. Tapi kalau sekarang satu lawaan tapi sudah share beredar. Jadi ada pementasan calon orang share. Besok paginya udah nonton. Nah, bagaimana tanggapan Pak Guru tentang hal itu? Lihat fenomena itu. Kalau kita lihat misalnya dari awal Bondres nih, kan pertama untuk menyebarkan selain nonton langsung kan Winten kaset dumun, CD-nya dumun, dan kemudian itu diperjualbelikan. Kemudian tantangannya adalah pembajakan. Udah pasti nih kemudian sekarang ada televisi, kemudian tampil di televisi juga ditonton oleh banyak orang. Kemudian kita bawakan lagi materinya udah nggak lucu, Kenten misalnya, itu tantangan. Kemudian mulai ada solusinya mungkin dipotong-potong kan, Kenten. Setelah nikah mungkin Kenten malah YouTube. Nah, Niki sekarang
yang YouTube yang sangat berat. Tapi kalau kemarin TV atau kaset VCD, semua itu dia kan minta izin dulu. Betul. Mau apa tidak kita ditayangkan kan, kalau mau baru kita recording kan. Nah kalau ini sekarang ini tanpa izin atau apa tanpa izin, tanpa pemberitahuan, tiba-tiba disut, direkam dan besoknya sudah tampil. Itu menjadi tantangan berat sebenarnya bagi semua pelaku seni, tidak hanya Bonres mungkin ya. Tapi menurut yang begini, itu tidak terlepas dari perkembangan juga. Jadi kita harus bijak juga sebagai seorang Bonres atau seniman, karena perkembangan itu ialah yang akan selalu terjadi kan, dan perubahan itu terjadi. Itu yang paling abadi. Betul. Makanya perlu mungkin sekarang masing-masing pihak, baik dari seniman maupun YouTuber nih harus bijaksana. Mungkin ya duduk bersama Dumun mencari jalan tengah apa yang harus kita lakukan ke depan ini. Biar sama-sama tidak ada yang dirugikan satu pihak. YouTuber ya mereka sekarang kita tidak bisa hindari, mereka dengan HP saja ambil shoot kemudian upload semudah itu kan, tanpa editing, tanpa sensor, tanpa editing. Kita juga tidak satu pihak, kita juga dirugikan dengan itu. Tetapi di sisi lain kita juga tidak menutup mata, itu memang ajang promosi juga itu sudah terjadi di luar dan memang harus kita lakukan. Ya mungkin jalan tengahnya itu yang sampaikan tadi, ya duduk bersama dulu YouTuber dan kendanya senimannya supaya ada jalan tengah lah gitu. Tapi kalau ke depan saya yakin pasti Bonres ini semakin ada YouTuber semakin bisa berkembang sebenarnya, kalau memang ini proporsinya seimbang, dalam artian sudah ada kerjasama. Tapi kalau sepihak begitu ya tetap seniman yang akan dirugikan. Pasti. Itu poinnya Kenten. Berarti harus ada ginilah ya, YouTuber tuh harus ada pembicaraan, tuh kita menjalin kerjasama. Ya itu solusinya. Yang lihat juga misalnya di dunia berita-berita internet itu misalnya, atau di dunia maya gitu misalnya, kan sekarang banyak sekali akun-akun pemberi berita nih ke ada pun Api Bali dan sebagainya kemudian awal-awalnya kan mereka ngaco aja dia menyebarkan berita dan sebagainya tanpa sensor. Makin sekarang sudah ada perkumpulannya, jadi buat mereka perkumpulan itu kemudian jadi saling sharing, jadi saling mengingatkan sehingga ini berita yang harus tidak di-up, jadi ada yang mengingatkan. Kalau dulu kan semua berita di-up saja begitu tanpa ada sensor. Sekarang mungkin harus ada begitu juga. Memang harus ada seperti itu. Kalau tidak, ya hujatan saja. Ya betul. Terkadang kita kan umpamanya di pura itu ada kerauhan, ada yang pakai HP kita unggah. Nah, artinya sebagai ajang hujatan nanti oleh masyarakat yang tidak senang gitu loh. Itu bahayanya. Dan yang tidak senang dan yang tidak tahu kan gitu. Padahal suatu tradisi itu kan di Bali beda-beda. Kita lihat kalau tradisi A gitu misalnya direkam kemudian shoot kemudian tidak cocok dengan tradisi di desa lain, itu dihujat nanti. Padahal kita tidak tahu aslinya bagaimana. Itu yang terjadi sekarang. Ini perlu makanya lebih bijaksana lah. Mungkin harus banyak belajar tentang literasi digitalnya lebih banyak. Lebih bijaksana lah dalam menggunakan media sosial ya. Tapi seperti yang dikatakan tadi sama Uli Gabeng itu kan perubahan tuh yang paling abadi. Jadi setiap orang itu pasti akan lebih intelek nanti untuk kedepannya. Dan kita juga harus terus belajar ya untuk mengimbangi perkembangan zaman tentunya kan gitu ya. Nah, kita balik lagi. Harapan Niki napi akan terus di Bonres atau ada keinginan untuk menjadi apa? Rektor. Bisa jadi Bapak kepala sekolah gitu. Kepala sekolah gitu. Mungkin ada keinginan untuk kegiatan yang lainnya atau tetap di Bonres atau apa? Kalau Tiang sih sebenarnya mungkin untuk sekalian mengajar tadi dan sebagai seorang penyuluh dan tetap yang akan di Bonres. Yang sudah komitmen pada diri bahwa Tiang akan terus di Bonres untuk mematenkan diri, dalam artian di sanalah nanti Tiang harus belajar lebih dalam lagi kan. Tidak menutup kemungkinan juga Tiang belajar ilmu-ilmu yang lain, seni-seni yang lain. Cuma fokusnya adalah di Bonres. Di Bonres. Karena Tiang ingin menjadi memang seperti ini kan yang sampaikan di awal, ingin profesional lah Kenten dalam bidang Nike Kenten, walaupun sekarang masih tahap belajar, tapi ke depan terus yang akan belajar difokus di sana Kenten. Tapi seni yang lain juga harus kita pelajari tentu sebagai pendukung Bonres Nike Kenten. Cuma kita lebih memfokuskan di titik Bonres, mungkin ya di komedi, mungkin di stand up mungkin kita latih juga, kemudian
mungkin kalau ke depan mungkin dikasih ilmunya Ajinya mungkin ke video editornya gitu. Gue punya channel YouTube. Punya dulu Makin ten dijalankan. Masih ada kesibukan ngempu. Oh kenten, tapi masa channel YouTube-nya boleh? Ini ke Hendra Gabang sih. Hendra Gabang, oh iya. Ke sebagai kenten dumun untuk konten kegiatan penyuluhan yang tampilkan di sana. Iya benar. Kalau FB, gitu. FB siapa namanya? Sama juga Hendra Gabang. Di IG juga Hendra Gabang kita. Jadi kalau ngontek Gabangnya bisa lewat FB dan bisa di Hendra Gabang nika. Nah, terus untuk bulan-bulan niki, minggu-minggu niki, wenten sampun job yang masuk mulai dari stand up mungkin, mondres. Mondres enten, kalau stand up mungkin agak jauh nih kok, mungkin kalau nggak salah bulan Desember. Oh berarti udah ada masuk stand up. Mulai ada nih luar biasa. Ada lagi. Sekarang lebih banyak ke freelance ya. Kenapa tidak buat grupnya untuk mondresnya? Karena sementara niki yang masih sulit cari partner. Dalam artian kenten masih enjoy numun ke freelance karena apa? Kalau kita ke freelance yang mungkin lebih banyak mengenal ilmu dumun kenten karena mungkin yang dari aku yang masih banyak perlu belajar kenten dari bondres-bondres yang lain, dari senior-senior, mungkin dari Ajinya juga banyak, menirnya banyak. Ini kan yang perlu belajar dumun kenten. Jadi kadang-kadang kita harus tidak baku dumun kenten. Jadi lebih banyak mungkin freelance dumun kenten. Yang juga ingin belajar bersama junior. Berarti karena junior banyak bahannya. Iya. Yang akui junior hebat-hebat bahannya. Media belajar untuk modelnya untuk mondres itu nonton di YouTube kah? Nonton senior-senior yang ada pentas di YouTube atau gimana? Yang punya dulu mentor, anggaplah dumun mentor, dumun yang ingat sekali mentor yang dumun dari Bengui, Nyoman Gendeng namanya. Yang diajarkan untuk di awal nih mentor sekaligus yang diajak langsung terjun mondres ke awal-awalnya dumun ke mentor yang. Kemudian yang diingatkan bagaimana jadi seorang bondres itu pertama tidak boleh punya rasa malu. Asal bawa payas bondres dosan lah rasa. Kalau di sana Anda punya rasa malu, Anda sudah gagal. Ini kau diingatkan tiang dumun. Kemudian yang kedua, sebagai seorang bondres Nike sebenarnya harus belajar dalam artian begini, belanja yang di WC orangnya ngomong ke Dijan. Jadi materi apa yang mau kita sampaikan di WC dumun atau di depan kaca biar mengalir nanti. Nike awal-awalnya sampai saat ini tiang masih Nike mau gitu. Misalnya nanti ada pentas. Undangannya banyak di WC ya. Jangan gitu loh Pak, aku juga gitu loh. Dia ada mentornya, aku tanpa mentor aku laksanain itu loh Wi. Aku buat lagu di WC, aku buat kado di WC, benar-benar pas. Kan ada meme yang itu inspirasi itu keluar di WC kan. Ini udah ada yang menjawab loh. Kan ada tuh yang meme yang benar banget. Benar, aku orang salah satunya juga. Masih sekarang masih tiang bawa nikah, misalnya tiang ada mondres nanti di sore gitu misalnya di mobil atau di motor, itu tiang ngomong sendiri di jalan, ngembimbing bawa modelnya cerita budok kan, tapi memang supaya nanti kadang-kadang podek orang banyak di Banyarne, tiang di jalan lah seperti itu tiang supaya nanti setidaknya ada bayangan dumun gitu. Mungkin kalau mungkin ngigel di desa A gitu, saya tanya dumun di jo desa A niko, tapi kan desa wilayah nih. Kemudian napi penduduk nih ke pekerjaan kenten kenten awal yang tanya-tanya dumun pegawai sensus nih karena yang ingin terlihat di panggung nih dekat dengan masyarakat di sana kenten biasanya mungkin ya jadi strategi secara teori mungkin ya dapat nambah kenten lah nambah bahan gendan nantinya gendan udah tahu niki nama desa di sini ini pura dalamnya dini pura desanya dini gendan nama orang terdekat di sana sebangunan gendan biasanya mulai dari niki udah yang tanya dumun gendan sama juga dengan stand up misalnya diundang ya tendanya acara apa ini, siapa penyelenggaranya, berapa tahun sekali, ya pokoknya detail yang tanya, yang catat dumun. Undangannya betul. Siapa? Kalau stand up harus betul itu. Yang terakhir honornya berapa? Stand up biasanya berapa menit sih? Kalau 1 jam? Enggak. Kalau yang menyampaikan stand up itu maksimal
Nika pun 30 menit, 20 sampai 30 menit yang sampaikan. Nika. Lumayan ya. Lumayan Iya. ya, dia kayak Karena kita kan sendiri soalnya. Iya, Kalau iya, kita iya. 15 menit. 15 menit ya tuh kayak orang udah kayak lawak keluar pertama gin kewah lo bahannya nih sampai 30 menit. betul, makanya Waktu lomas gitu. lomba enggak 15 menit. 15 menit. Oh, Ya, waktu lomba 15. Nasional aja nggak sampai 15 menit kayaknya. Iya, karena Nikem pun kalau misalnya kita diminta Nikem pun yang sampaikan aja dumun di awal berapa namanya maksimal yang katakan dumun 30. Iya. Kemudian di bawah Nikem mungkin nanti situasi yang akan Iya. kadang-kadang enggak sih sampai 30 menit, kadang-kadang kita dikasih berapa? Ya 20 menit aja kan tapi di awal di perjanjian awal kan maksudnya kan ditanya berapa maksimalnya kan pasti ditanya yang sampaikan aja maksimal nanti 30 menit kan paling di tempat paling juga 15 menit juga sampai 20 menit dikasih waktu kan karena randalnya kan. Enak banget, mantap banget deh. Iya deh. Ada lagi Pak yang mau ditanyain Pak? Untuk pengalaman bisnis mungkin ada. Ih, guru agama terhindar dari hal-hal itu Pak. Ada Wi? Punya nggak Wi? Oh, pengalaman mistis, nggih. Kalau pengalaman mistis dumun mungkin ya yang melewat kan kita di jalan lah, kita tahu lah di mana titik-titik jalan yang memang dianggap mistis kan, kan setra dan sebagainya. Dulu pernah yang mistis nih orang yang di suatu jalan, memang yang udah tahu memang di sana tengah kenten lah disampaikan banyak orang yang tahu memang tengah di sana. Kemudian begitu lewat jalan itu, ini tumben biasanya enggak, biasa kan sering udah lewat jalan itu, tumben ini bulu kuduk ini merinding semua. Ceronak kedinginan dia. Aduh tumben kayak dingin, busana kebus di jalan dulu begitu melewat di jalan itu memang dikenal sendiri yang waktu ini ke bawah mobil kemudian lewat ke pos semua pasti ada ini dan auranya dia melihat enggak pernah memang jujur aja memang enggak pernah cuma merasakan itu tumben waktu padahal sering lewat jalan itu udah sering keseharian di sana gitu cuma cek merinding waduh lena sana don nih dan dalam pikiran dia waktu mungkin kalau bisa melihat ada di samping mungkin mungkin saja nih kasih tapi kayaknya enggak deh Pak orang mantranya kan udah apal guru agama rajin sembahyang terhindar dari hal-hal seperti itu ya kan ya ya Wi kalau guru agama kan rajin sembahyang, Wi kan? Otomatis, ya. Otomatis, ya. Aduh, terpaksa, Pak Guru. Aduh, karena otomatisnya kan ya. Sekali guru agama. Aku tuh kalau sama guru agama tuh rata-rata gini dah. Aku punya loh guru agama dulu namanya siapa Pak Dana. Kalem saja, rajin sembahyang. Tapi jangan salah. Di YouTube atau di medsos kan banyak guru agama pengedar narkoba. Jangan sampai ya. Iya, Wi ya. Ya, mudah-mudahan tidak ya. Jadi cuma nih kan guru agama sih sembahyang seperti pertanyaan Majoro tadi, apakah harus sembahyang? Wajib nih karena kita sebagai contoh loh. Benar. Setidaknya kadang jen bijau kan tidak malu ke sekolah. Kadang sing sembahyang. Kan kita misalnya contoh kalau kita mau menjadi contoh kan harus begitu kan. Kan jen bijau harus lama-lama malu sendiri jadi kita taat ya. Betul. Kadang-kadang bisa ya setidaknya walaupun tidak panca sembah gitu. Sebelum berangkat ke sekolah kita nyakupin limo, kita dikupin misi bungo, dilihat oleh murid, wah guru sembahyang, guru sembahyang nih pasti begitu muridnya kan. Ya setidaknya walaupun kita enggak panca sembah kan waktu pagi-pagi kita nyakup limo pakai bunga cukup itu sebagai salah satu bentuk kan dan dulu SD SMP yang seperti itu setiap mau sekolah pasti pakai dupa bunga serana sekolah berangkat walaupun tidak panca sembahnya kan walaupun tidak dari sandalnya kan dan tapi itu salah satu wujud kita untuk ingat kepada Ida Sang Hyang Widi kan dan Majero. Jadi ya sebagai seorang guru tetap harus menjadi teladan juga sih pada anak-anak dan kepada masyarakat kan. Guru agama plus bondres, pemain bondres, wah luar biasa ya. Jadi buat kalian yang mau cari Gabeng karena raganya freelance yang mau mengundang boleh aja langsung ke IG-nya ataupun ke Facebook-nya nggih Hendra Gabeng nggih. Ya mudah-mudahan Wi jawabnya lancar, stand up komedinya juga lancar nggih, bondresnya apapun itu penyuluhannya juga. Ini luar biasa banget niki lengkap paket komplit pokoknya sebutan sarang sami niki ngerara. Ya, ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Sampun nggih. Wih, terima kasih banyak. Niki karena kabanda untuk galah. Niki terima kasih banyak sudah mau ngobrol sareng Titiang, berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan semakin lancar nanti jobnya juga nggih. Nah, niki Titiang punya oleh-oleh. Yang pertama niki dari Nio Nirmala Oil.
Mohon diterima. Niki adalah minyak kelapa yang terbuat dari bahan rempah-rempah alami yang khasiatnya mampu meredakan hampir semua jenis penyakit. Bisa dibalurkan di seluruh badan dan juga bisa diminum. Nggih, siap. Niki yang akan tes gini kepada anak didik. Nggih, bawa kenten nari-nari nih kalau misalnya apa namanya malam-malam nih kan siapa tahu kedinginan meriang ya nih bisa dibalurkan. Kenten Talawi niki ada sponsor yang sangat luar biasa yaitu dari Koperasi Dana Mandiri. Yang pertama diberikan 1 logam mulia berupa emas yang sudah bersertifikat. Mohon diterima. Kenta Taler secara tidak langsung sudah langsung bergabung di Koperasi Dana Mandiri menjadi anggota koperasi, sudah dibukakan tabungan sebesar Rp500.000. Dan Pak Guru makin dando sampun nabung Riki. Ring on time KSU Dana Mandiri, tinggal di-download di Play Store on time KSU Dana Mandiri. Mudah-mudahan berguna. Yes, tiang suksema niki untuk khususnya kepada Jimenir dan Mbok Jeronya dan juga kepada Koperasi Dana Mandiri kan dan guys sudah memberikan apa namanya nih? Souvenir ya, apresiasi dan juga kepada minyak Nio Nirmala Oil. Niki minyak yang sangat luar biasa. Nanti dia akan coba di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat dengan baik. Skala di luar tanah dan langit. Serem dah ada langsung. Ya pokoknya sehat selalu ya. Mudah-mudahan lancar jobnya, Pak gurunya, niki murid-murid semua bisa menonton niki undangin satu sekolahan nih kesira uning membuat acara nanti kan bisa tampil nanti di sekolah. Setelah sami demikian tadi obrolan Titiang Sarang Wigabung. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini dengan adanya Tiang Ngobrol Sarang Lagane ya, dari yang tidak kenal menjadi kenal, dari yang sudah kenal menjadi lebih kenal lagi. Dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Buat yang belum subscribe channelnya Gus Menir, buruan kalian subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi Kesarengin, Titiang Hendra Gabeng, ngalungsur mempamit sinap untuk para santi. Om Santi Om. Salam hore malu. Salam hore.